Halo kakak-kakak alumni Universitas Bengkulu. Guna meningkatkan akreditasi institusi, kelancaran proses legalisir ijazah, dan transkrip nilai alumni, kami dari tim CDC Universitas Bengkulu meminta kesediaan Anda untuk pengisian data kuesioner Tracer Studi di tracer.unip.ac.id dengan cara sebagai berikut. Pertama, buka browser internet. Anda dapat menggunakan browser seperti Chrome, Opera, atau sejenisnya. Setelah itu, pada address bar ketikkan tracer.unip.ac.id atau Tracer Study Unip pada mesin pencarian Google. Lalu, klik tombol daftar di bagian bawah kiri. Isi formulir sesuai dengan data Anda. Setelah terdaftar, Anda dapat login dengan memasukkan email atau NPM dan password. Setelah masuk, Anda dapat mengisi kuesioner dengan mengklik tombol menu di bagian kiri atas, lalu pilih kuesioner. Pada halaman kuesioner, terdapat dua jenis kuesioner yang perlu Anda isi. Pertama, kuesioner Kemenristek Dikti, dan yang kedua, kuesioner alumni Unip. Untuk memulai kuesioner, Anda dapat mengklik tombol Mulai Kuesioner. Isi kuesioner sesuai dengan data Anda. Setelah semua terisi, klik tombol Selesai. Begitu pula dengan kuesioner alumni Unip. Selamat datang Ibu Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya, Kepala Biro Perencanaan Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kepala UPT Pengembangan Kompetisi Mahasiswa, Koordinator Kemahasiswaan, Subkoordinator Kesejahteraan Mahasiswa, dan juga Subkoordinator Minat Penalaran dan Informasi Mahasiswa, seluruh dekan dan juga seluruh ketua program studi se-Universitas Bengkulu. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita akan mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Bengkulu, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Sumber Daya, yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang kami hormati Kepala UPT Pengembangan Kompetisi Mahasiswa, yang kami hormati Koordinator Kemahasiswaan, yang kami hormati Subkoordinator Kesejahteraan Mahasiswa, yang kami hormati Subkoordinator Minat Penalaran dan Informasi Mahasiswa, seluruh dekan di Universitas Bengkulu, seluruh ketua program studi di Universitas Bengkulu, serta rekan kerja yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua hingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi Tracer Study Alumni Universitas Bengkulu. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan. Kata sambutan ini akan disampaikan oleh Rektor yang mana sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri SEMSC, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat seluruh Wakil Rektor, terutama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Biro, Kepala UPT, Koordinator Kemahasiswaan, Subkoordinator Minat Penalaran, Subkoordinator Kesejahteraan Mahasiswa,
dekan fakultas seluruh dekan seluruh bukan atas perhatian, kok pakai demikian sekarang sudah atas perhatian aja pakai. maaf ini oke ya oke saya ada sulit yang terhormat dekan selingkuh Universitas Bengkulu, seluruh ketua prodi di lingkungan Universitas Bengkulu yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya yang pertama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di dalam acara melalui Zoom pagi hari ini dengan sehat walafiat. Shalawat salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya menyambut baik dengan adanya kegiatan ini, kegiatan sosialisasi di dalam tracer study. Tentunya kita semuanya sangat mengharapkan dan menginginkan informasi tentang bagaimana luaran dari proses PBM di Universitas Bengkulu. Jadi sesuatu hal yang tentunya menjadi penting, menjadi info kembali kepada kita semuanya di dalam hal baik itu memperbaiki atau kemudian menyesuaikan luaran-luaran yang kemudian terkait dengan kelulusan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Dalam kegiatan ini nanti akan disampaikan presentasi oleh Kepala CDC atau Career Development Center Mas Berto Usman, PhD. Dan sebetulnya beberapa waktu yang lalu pun kita semuanya pernah juga berinteraksi dengan yang namanya Career Development Center. Tapi tentu saja hal ini perlu untuk diulang kembali dan kemudian ditegaskan betapa pentingnya tracer study ini di dalam seluruh sistem pembelajaran yang ada di Universitas Bengkulu. Oleh karena itu nanti akan kita lihat bersama bagaimana sebetulnya alumni-alumni kita ini berapa lama mendapatkan pekerjaan, kemudian kemana saja, dan apakah sesuai dengan bidang yang ditekuni selama ini, dan kemudian juga bagaimana strategi kita ke depan. Ini tidak hanya bermanfaat untuk akreditasi, tapi juga tentunya layanan yang lebih baik. Bagaimana kita mendekatkan alumni kita dengan dunia luar, dunia usaha, dunia bisnis yang kemudian akan dihadapi oleh para alumni-alumni kita ini. Jadi mohon dengan sangat nanti seluruh kaprodi, kalau di dalam undangan itu saya lihat ada 101 harusnya yang terlibat dan saat ini baru 37. Mohon nanti untuk dicatat yang belum berkesempatan hadir siapa saja, apakah perlu kemudian dilakukan sosialisasi. Kalau istilah vaksinasi itu door to door. Kalau ini nanti sosialisasi ke masing-masing unit yang memang berhalangan, mungkin karena kesibukan yang lain. Saya tahu di FKIP sekarang sedang akreditasi, kemudian di tempat lain ada yang kuliah umum dan seterusnya. Nah, supaya pemahaman tentang pentingnya tracer study dan bagaimana tracer study ini dilakukan, perlu juga nanti saya titip kepada Kepala CDC untuk mendata dan melakukan sosialisasi lebih mendalam. Kalau perlu saya ikut di dalam proses jemput bola, mengedukasi, menginformasikan seluas-luasnya, silahkan kita atur waktunya supaya ini mendapatkan respon yang positif ke depannya, menjadi salah satu hal yang menjadi ukuran bagi kita untuk bisa menilai bagaimana efektivitas proses pembelajaran, proses pendidikan di Universitas Bengkulu. Saya rasa itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi. Sosialisasi tracer studi Universitas Bengkulu Rabu 3 November 2021 saya buka.
Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retno yang telah membuka acara ini secara resmi. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, langsung saja kita ke acara inti, di mana hari ini kita akan melakukan sosialisasi mengenai Tracer Study alumni Universitas Bengkulu. Untuk sosialisasi ini nantinya seperti yang Ibu Retno telah katakan akan dipandu oleh Bapak Berto. Namun sebelumnya acara selanjutnya akan saya berikan kuasa kepada moderator yaitu Ibu Nurul Running Tias STMko. Kepada Ibu Nurul disilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Gina yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Rena Ningtyas selaku moderator pada kegiatan sosialisasi ini. Pada hari ini, kegiatan sosialisasi ini akan berbicara atau berbincang tentang pemaparan terkait dengan profil CDC dan hasil Tracer Study tahun 2021 untuk profil lulusan di tahun 2019 dan tahun Oke, saya lanjutkan. Pada hari ini pemaparan terkait dengan sosialisasi ini akan disampaikan oleh Bapak Berto Usman selaku Kepala Career Development Center Universitas Bengkulu. Kepada Bapak Berto Usman, kami persilahkan. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwasanya pemaparan materi ini akan disampaikan kurang lebih selama 50 menit. Selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang ada yang ingin ditanyakan, ini bisa menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat terlebih dahulu. Setelah dari penyampaian Bapak Berto, akan kita buka untuk sesi diskusi seperti itu. Baik, kepada Bapak Berto Usman, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nurul Rena Ningtyas. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama meskipun secara virtual untuk melihat hasil paparan mengenai Tracer Studi Universitas Bengkulu yang dilakukan tahun 2021 untuk profil lulusan kita di tahun 2019 dan 2020. Sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bu Rektor karena sudah menyediakan waktunya untuk membuka acara di pagi hari ini, dan saya juga berterima kasih atas kehadiran dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ibu Kepala Biro, baik Biro PPK dan juga Biro USD, Bapak Ibu Wakil Rektor lainnya, lalu diikuti juga ada Bapak Koordinator dan Ibu Bapak Subkoordinator di bidang Kesmawa dan juga KTI, lalu ada juga hadir, saya lihat banyak Bapak Ibu dari fakultas, unsur pimpinan di fakultas, ada Bapak Dekan, ada Bapak Ibu Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, dan juga ada Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di tingkat fakultas. Tidak lupa juga ada di sini saya lihat ada Bapak Hardi dari UPT PKN yang sangat berhubungan dengan kemajuan dari kegiatan Tracer Studi yang dilakukan oleh CDC hingga saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebelumnya untuk menyampaikan materi PowerPoint terkait hasil pelacakan studi alumni kita yang sudah dilakukan selama beberapa waktu belakang, dan ini nanti harapannya akan bermanfaat bagi kita secara lembaga untuk mengambil evaluasi dan juga mengambil kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dari profil lulusan atau alumni kita. Oke, saya akan lanjut. Jadi untuk kegiatan kita di pagi ini, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan menunjukkan atau dengan mengerti secara bersama-sama mengenai hasil kinerja capaian IKU dari Universitas Bengkulu. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu universitas melalui BPO dan juga unsur pimpinan lainnya sudah mendapatkan informasi mengenai hasil perankingan yang dilakukan oleh Kemdikbud berdasarkan klasterisasi liga masing-masing kampus. Jadi kebetulan sekarang sudah mulai agak terstandarisasi jauh lebih
lebih comparable. Kalau misalkan kita lihat perbandingan kinerja untuk masing-masing universitas, itu dibagi kembali ke dalam Liga PTBH, lalu ada juga Liga PTN BLHU, lalu ada juga Liga PTN Satker dan Liga PTN Satker Perguruan Tinggi Seni. Jadi kebetulan sejak bulan Juli kemarin kita melaporkan kinerja dan juga melakukan uploading banyak data ke kementerian untuk menunjukkan dan juga sebagai evaluasi bagi kementerian dalam aktivitas perankingan perguruan tinggi. Dan syukur alhamdulillah pada Liga PTN BLU yang di dalamnya terdapat sekitar kurang lebih 33 atau 34 perguruan tinggi negeri, Universitas Bengkulu sudah mampu mengambil peringkat ke-21. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sedikit lebih baik dibandingkan dengan Universitas Jambi, Universitas Mula Warman, dan juga ternyata ada Universitas Sriwijaya di bawah kita. Dan kebetulan juga penilaian untuk perankingan universitas ini, mereka membutuhkan banyak sekali data yang dibobotkan berdasarkan hasil capaian kinerja indikator utama perguruan tinggi yang terdiri atas 8 IQ. Nah, salah satu IQ tersebut yang paling pertama kalau misalkan kita telah kembali IQ tersebut yaitu adalah IQ lulusan yang mendapatkan pekerjaan layak. Jadi seperti itu. Dan ini merupakan IQ pertama dari 8 IQ tersebut. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana dengan pencapaian IQ kita? Tadi di awal kita sudah melihat bahwa kita pada akhir tahun ini berada pada posisi ranking 21. Nah, kalau misalkan kita evaluasi kembali, apakah kita memang benar-benar sudah sepantasnya berada pada posisi tersebut, atau mungkin kita masih memiliki peluang untuk bisa meningkatkan ranking tersebut menjadi lebih tinggi, ya. Tentunya ini sangat diperlukan partisipasi dan juga kerjasama dari kita semua, baik secara kelembagaan dan performa Bapak Ibu juga secara personal dan individual. Jadi kalau misalkan kita lihat satu persatu Bapak Ibu, mulai dari IQ pertama hingga IQ 8, IQ pertama itu adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, hingga IQ terakhir yaitu program studi berstandar internasional. Jadi memang dari ke-8 IQ tersebut hanya di IQ kelima yang menunjukkan bahwa performa kita itu sudah lebih dari capaian standar maksimal Bapak Ibu. Dan ini sudah melebihi gold standar yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Apa IQ kelima tersebut? IQ kelima dalam hal ini adalah hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi secara internasional. Jadi secara sumber daya manusia kita sudah tidak diragukan lagi, memang para sumber daya manusia kita yang ada di Universitas Bengkulu itu sudah jauh melebihi ekspektasi minimal dari kementerian. Nah, namun bila itu di breakdown kembali menjadi beberapa indikator utama lainnya seperti IQ pertama yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, ternyata performa kita masih jauh dari harapan minimal standar dari kementerian. Nah, kalau misalkan kita lihat kembali untuk IQ pertama, komponen-komponennya itu dilihat dari seberapa banyak atau seberapa besar nilai absolut pencapaian kita. Lalu kita akan lihat juga nanti di sana kementerian itu melakukan pembobotan terhadap persentase pencapaian, terutama untuk IQ 1 ini adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Jadi untuk memperoleh atau mengekstrak data-data tersebut, kita harus mendistribusikan kuesioner tracer studi ke alumni-alumni kita. Dan ini ditujukan kepada alumni yang lulus 1 tahun di tahun sebelumnya atau T-1 atau maksimal di T-2. Nah, nanti kita akan dihitung juga bagaimana pertumbuhannya dari tahun lalu. Nah, kalau untuk tahun ini kita diuji coba atau baru di launching untuk pertama kali. Jadi seperti itu. Nah, untuk gold standar, kementerian itu menetapkan kalau misalkan kita bisa memenuhi 80% dari capaian partisipasi tracer studi untuk setiap alumni kita di setiap tahunnya, maka itu sudah dianggap memenuhi gold standar dari kementerian. Namun tentu saja hal ini sangat sulit untuk diwujudkan, terutama dengan
kondisi Universitas Bengkulu yang saat ini sudah sangat besar dan memiliki hampir kurang lebih dari awal kita beroperasi hingga sekarang, menurut informasi yang kita dapat sudah ada lebih dari 60.000 alumni. Namun kalau kita hanya memfokuskan pada kinerja T-1 atau T-2 ke belakang, itu kurang lebih kita memiliki sekitar 6.000-an alumni untuk alumni di berbagai macam jenjang dan juga program studi, Bapak Ibu. Nah, meskipun kita sudah meningkatkan secara maksimal respon rate dan juga meminta lulusan kita untuk mengisi traser studi, tetapi ada beberapa masalah juga yang masih belum terpecahkan, Bapak Ibu. Terutama mengenai respon rate dari alumni kita itu sendiri. Kementerian sudah 2 kali menerbitkan formulir standar baku yang bisa dipakai sebagai acuan utama pada saat kita membuat kuesioner traser studi. Dan formulir ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 2017 dan yang kedua kalinya di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat kembali menggunakan track record yang sudah kita lakukan ke beberapa tahun ke belakang, traser studi ini pada awalnya dihandle secara ad hoc di bawah kepemimpinan UPT PKM. Itu waktu itu di tahun 2019 Pak Hardiansa beserta tim, ada Pak Ferza, Pak Fani, ada Pak Adhadi, juga ada Pak Rio Kurniawan. Teman-teman memulai kembali menghidupkan kegiatan traser studi di tahun 2019 dengan melakukan benchmarking ke beberapa perguruan tinggi yang sudah lebih baku menyelenggarakan kegiatan traser studi. Waktu itu teman-teman melakukan kunjungan ke Direktorat Alumni dan juga Kemitraan di Universitas Gadjah Mada. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang menjadi permasalahan kita di daerah, kita memang agak kesulitan untuk menjangkau alumni meskipun mereka sudah memberikan data yang cukup banyak ke kita, misal dalam bentuk data nomor handphone, alamat email, dan lain sebagainya. Namun pada saat mereka mengisi, terkadang ada beberapa kendala teknis juga dari kita di universitas karena tidak bisa menghubungi alumni-alumni tersebut karena mungkin bisa jadi di tengah jalan setelah lulus mereka mengganti detail kontaknya. Dan selain itu juga Bapak Ibu, kenapa kok delta terhadap gold standar kita itu masih kecil yaitu minus 78 dan persentase percapaian kita hanya 1,12%, ini lebih disebabkan karena belum cukup informatifnya informasi-informasi yang disediakan oleh alumni kita yang mengisi kuesioner traser studi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Meskipun alumni tersebut mereka mengisi kuesioner traser studi, tetapi selama informasi yang mereka sediakan itu tidak bersinggungan secara langsung, misal dengan komponen pertanyaan pekerjaan kosong, atau dalam arti kata mereka masih belum mendapatkan atau masih mencari pekerjaan. Yang kedua bisa jadi ya mereka tidak menyediakan informasi mengenai apakah mereka selama mencari pekerjaan tersebut melakukan kegiatan wirausaha atau tidak. Dan yang ketiga, apakah mereka setelah belum mampu mendapatkan pekerjaan atau belum mampu berwirausaha, apakah mereka memutuskan untuk melanjutkan studi atau tidak. Nah, sebenarnya komponen yang dipakai sebagai bahan evaluasi untuk menghitung pembobotan IKU pertama, yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak, terdiri atas 3 informasi utama, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah informasi pekerjaan dari alumni. Yang kedua, informasi apakah mereka berwirausaha. Dan yang ketiga, informasi apakah mereka melanjutkan studi atau tidak. Meskipun respon rate-nya itu tinggi 100%, tetapi jika ketersesuaian untuk 3 komponen itu tadi ternyata masih rendah dan dibagi dengan total alumni yang lulus pada tahun tertentu, maka data kesesuaian IKU akan menjadi kecil. Nah, itulah kenapa kita hanya memperoleh 1,12% yang diambil dari data kesesuaian IKU sebesar 32 respon. Jadi dari 2.869 alumni yang sudah mengisi kuesioner study selama 2 tahun ke belakang, ternyata hanya 32 orang saja yang bisa masuk ke dalam kategori 3 itu tadi Bapak Ibu, berdasarkan algoritma yang dipakai oleh sistem
kementerian pada saat mereka melakukan pembobotan. Dan ini akan menjadi salah satu tantangan utama bagi kita agar kita bisa meningkatkan kualitas dari mahasiswa kita, lulusan kita, sehingga nanti kita bisa meningkatkan nilai kesesuaian IKU untuk IKU pertama ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh universitas sejak beberapa tahun ke belakang, kebetulan saya baru bergabung kembali di Universitas Bengkulu sejak tahun 2020 dan diminta oleh Pak Hardiansa waktu itu untuk membantu mengelola Career Development Center. Jadi memang tupoksi utama dari pusat pengembangan karir ini adalah untuk membantu bidang-bidang kemahasiswaan yang berada di Universitas Bengkulu. Jadi kita memiliki 3 divisi utama di sana Bapak Ibu, yang tujuan akhirnya itu adalah nanti menggenjot performa dari IKU pertama, sehingga kita bisa menunjukkan ke pasar atau ke job market bahwa kita memiliki lulusan yang memiliki kualitas bagus pada saat mereka memasuki dunia kerja. Nah, untuk membantu memanifestasikan upaya-upaya tersebut, ada yang namanya divisi tracer studi untuk mencatat perilaku atau informasi atau masa transisi yang terjadi sebagai akibat dari hasil pendidikan di perguruan tinggi, dan ini nanti akan dilihat apakah proses transisi tersebut yang dilakukan oleh lulusan kita itu cenderung smooth, lancar atau tidak pada saat mereka sudah masuk ke dalam dunia industri atau dunia kerja. Nah, disinilah pencatatan informasi tersebut kita lakukan sehingga ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi internal bagi kita, selain kita gunakan juga sebagai salah satu komponen untuk memenuhi evaluasi penilaian akreditasi program studi atau reakreditasi universitas atau institusi kita. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga memiliki divisi pengembangan karir mahasiswa. Jadi untuk divisi pengembangan karir mahasiswa ini sebenarnya secara parsial kita juga mulai agak bergeser sedikit ke indikator kinerja utama yang nomor 2 Bapak Ibu, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Jadi untuk divisi ini kita mencoba untuk mempersiapkan mahasiswa, terutama untuk mahasiswa aktif, agar mereka bisa mendapatkan peluang yang sama untuk setiap program-program magang yang disediakan oleh industri. Jadi kebetulan beberapa saat yang lalu kita sudah beberapa kali mengirimkan mahasiswa kita dari Universitas Bengkulu mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama juga dengan Forum Capital Human Indonesia. Dan ini murni diselenggarakan oleh BUMN dengan kuota sebanyak 3.000 slot mahasiswa magang di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa kita untuk magang ke BUMN, yaitu perusahaan Bulog, Perum Bulog di wilayah divisi Provinsi Bengkulu. Ini sudah masuk ke kegiatan batch kedua Bapak Ibu. Dan di sana mahasiswa kita tidak hanya mendapatkan pengalaman on the job training, tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak benefit-benefit lainnya seperti network dan juga gaji yang paling penting di sini Bapak Ibu. Bukan gaji, tapi uang saku lebih tepatnya istilahnya, jadi seperti itu. Nah, untuk membantu agar lulusan kita juga bisa menjadi semakin gampang atau menjadi semakin smooth pada saat mereka menjalani masa transisi dari perguruan tinggi ke dunia industri, kita juga secara rutin melanjutkan program kerja yang sudah disetting oleh UPT PKM sebelumnya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa dan mempersiapkan mereka pada saat memasuki dunia industri. Jadi secara rutin beberapa minggu atau beberapa hari menjelang yudisium atau menjelang tanggal wisuda, kita akan mengumpulkan seluruh calon wisudawan dan juga calon wisudawati untuk secara bersama-sama mengetahui dan mempersiapkan diri tentang bagaimana caranya agar mereka bisa dengan gampang masuk ke industri, terutama pada saat mereka mencari pekerjaan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, kita mengundang banyak sekali motivator, kita mengundang banyak sekali praktisi, kita juga mengundang CEO dan juga bagian HRD dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia industri, yang terutama sudah bekerja sama dengan kita, untuk men-share atau berbagi pengetahuan tentang
keterampilan-keterampilan atau kompetensi-kompetensi minimal apa saja yang harus dimiliki dan harus diimprove oleh lulusan wisudawan-wisudawati kita pada saat mereka meng-apply pekerjaan di industri. Nah, ini secara rutin kita lakukan sebanyak 3 kali dalam setahun, dan karena sekarang kita sudah punya wisuda dengan periode 4 kali, kita juga akan melakukan sosialisasi dan webinar persiapan mahasiswa wisudawan dan wisudawati untuk memasuki industri sebanyak 4 kali setiap tahunnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk divisi kewirausahaan, ini adalah divisi yang baru muncul Bapak Ibu. Jadi kebetulan karena di PTN BLU lainnya, hampir sebagian besar pusat pengembangan karir itu juga disematkan kegiatan kewirausahaan. Jadi kita juga mencoba untuk menggandeng inkubator bisnis dan juga beberapa unit-unit lainnya yang fokus pada kegiatan kewirausahaan. Nah, nanti sesuai dengan mimpi pimpinan di periode sebelumnya, dan juga ini sudah kita eksekusi, kita akan segera memiliki semacam toko yang akan menjual produk-produk merchandise, aparel, dan juga produk-produk aksesoris yang bernuansakan Universitas Bengkulu, Bapak Ibu. Jadi ini nanti produknya akan diproduksi secara profesional, menggunakan perusahaan konveksi dari luar, dan tidak menutup kemungkinan juga kemarin teman-teman dari UPT PKM yang sudah menyampaikan ke kami, mereka sudah melakukan kegiatan kompetisi untuk mahasiswa untuk membuat produk-produk merchandise itu tadi, dan nantinya produk-produk yang sudah menang itu akan diproduksi secara massal dan akan dijual di Unip Store itu tadi. Jadi namanya nanti Bapak Ibu kita akan memiliki semacam toko merchandise yang kita labeli dengan Unip Store, dan lokasinya itu nanti berada di tengah-tengah ruko antara ruko Bank BNI dan juga ruko KPN Unip. Nah, jadi nanti di situ insya Allah paling lama akhir tahun ini, paling cepat akhir tahun ini atau paling lama di awal tahun 2022 kita akan melakukan soft launching. Jadi jangan khawatir nanti Bapak Ibu jika punya kenalan atau punya tamu dari luar dan mereka ingin mencari kenang-kenangan atau merchandise yang bernuansakan Unip, kita insya Allah akan punya tempat semacam itu yang akan menjual beberapa produk merchandise. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk ketiga divisi ini nanti hilirnya akan bermuara ke IKU pertama, yaitu meningkatkan kualitas lulusan dari Universitas Bengkulu sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dilatih dengan baik. Oh ya, satu lagi yang perlu disampaikan untuk divisi kewirausahaan ini nanti hampir sebagian besar kegiatan operasionalisasinya akan dilaksanakan oleh mahasiswa aktif kita Bapak Ibu. Jadi kita akan meng-hire mahasiswa aktif minimal semester 5 yang nantinya akan bekerja secara paruh waktu sebagai manajer, sebagai marketing officer, dan juga sebagai production officer. Dan ini harus beregenerasi. Jadi kalau misalkan mereka sudah masuk ke semester akhir, mereka nanti juga akan digantikan dengan adik-adik kelasnya. Sehingga pada saat mereka masuk ke dunia industri nanti, mereka akan memiliki pengalaman yang cukup mengenai praktik-praktik kewirausahaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pergi lebih detail ke prosedur pengisian traser studi. Mungkin di antara Bapak Ibu pengelola program studi sekalian atau Bapak Ibu unsur pimpinan baik itu di level universitas, fakultas atau jurusan masih ada yang belum tahu bahwa sejak tahun 2019 kegiatan pelacakan studi alumni itu sudah diambil alih oleh universitas dan itu sudah menjadi bagian aktivitas dari pusat pengembangan karir kita. Jadi seperti itu. Nah, kita secara aktif mendistribusikan informasi kepada para calon wisudawan dan juga wisudawati dengan cara melakukan sosialisasi, dengan cara memberikan stiker yang nanti akan disematkan ke map ijazah mereka, dan juga dengan cara mendekati mereka melalui beberapa media sosial untuk mengedukasi dan juga meliterasi mereka tentang kenapa kok berpartisipasi pada kegiatan traser studi itu menjadi sangat penting. Bukan hanya bagi universitas sendiri, tetapi juga bagi adik-adiknya nanti yang akan lulus di masa yang akan datang. Nah, jadi untuk prosedur pengisian traser studi ini sudah dilakukan secara full online, Bapak Ibu.
Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan kuesioner tradisional yang disebarkan ke alumni, atau kita tidak perlu mendatangi alumni-alumni kita secara satu persatu lagi. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Universitas Bengkulu melalui LPTIK dan juga ada koordinatornya di sana, pengolah aplikasi tracer studinya, yaitu Ibu Nurul dan juga Bapak Fani Faradi Kostera. Beliau berdua membantu kita dan bertanggung jawab secara penuh untuk pengumpulan data dan juga proses pengkoleksian data-data tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan bantuannya agar setelah mahasiswa itu tamat, program studi tentunya sebagai lembaga yang memiliki hubungan emosional paling dekat dengan alumni atau mahasiswanya dapat membantu universitas juga melakukan hal yang sama untuk mendekati alumninya, memantaunya, dan meminta mereka pada saat mereka sudah mendapatkan pekerjaan agar mau berpartisipasi mengisi kuesioner tracer studi ini secara online. Nah, untuk mengisi kuesioner ini sebenarnya tidak diperlukan waktu yang lama, mungkin hanya sekitar 8 menit sampai paling lama itu 10 menit, dan kita sudah memiliki video panduan pengisian, kita juga sudah memberikan stiker nantinya yang bisa membantu alumni tersebut untuk mengikuti prosedur-prosedur pengisian. Nah, nanti tinggal membuka browser yang biasa kita gunakan, lalu dengan mengklik di sana atau melalui Google, tracer.unip.ac.id, nanti alumni bisa langsung melakukan registrasi dan juga pendaftaran data. Sehingga data-data ini nanti bisa dipakai oleh kita semua secara internal di Universitas Bengkulu. Nah, bila nantinya para responden atau alumni tersebut memiliki beberapa masalah, terutama untuk masalah-masalah yang sifatnya itu sangat teknikal, kita juga menyediakan beberapa frequently asked question answers. Jadi beberapa jawaban seperti apakah mereka tidak bisa login, apakah mereka mengalami masalah terkendala password, atau linknya tersebut mengalami error, atau mereka tidak bisa login, nantinya mereka bisa mengontak operator kita atau admin kita yang kurang lebih 24/7 akan standby membantu alumni-alumni tersebut untuk mengantisipasi masalah teknikal itu tadi, Bapak Ibu. Nah, setelah alumni kita itu tadi melakukan registrasi dan mengisi kuesioner tersebut, nah ini nanti hasilnya bisa secara real time Bapak Ibu pantau atau Bapak Ibu gunakan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan dalam waktu dekat, dalam waktu 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun ke depan Bapak Ibu di level program studi atau jurusan akan melakukan akreditasi atau reakreditasi program studi, dan salah satu dokumen yang dibutuhkan itu adalah dokumen tracer studi di level prodi, maka Bapak Ibu bisa mengekstrak langsung data tersebut karena secara tampilan sudah disediakan melalui aplikasi tracer.unip.ac.id/statistik. Nah, sebagai informasi awal, gambaran kasar datanya Bapak Ibu, hingga hari ini per 2 jam yang lalu pada saya screenshot laman ini, kita sudah memiliki jumlah alumni terdaftar di dalam registry database kita sebanyak 9.744 alumni, dan itu berasal dari berbagai jenjang, mulai dari jenjang D3 hingga S3 di seluruh fakultas dan juga program studi yang ada di Universitas Bengkulu. Namun belum semua alumni yang sudah terregister ke dalam database kita itu sudah melakukan pengisian tracer studi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin terkadang mereka lupa setelah mereka registrasi, menerima email dan juga menerima password untuk login, ternyata mereka lupa untuk melakukan pengisian, sehingga kita masih harus perlu mengingatkan responden tersebut. Jadi seperti itu. Dan hingga hari ini kita sudah mendapatkan di dalam database kita sebanyak 1.813 alumni yang sudah memberikan informasi mengenai data pekerjaan mereka. Dan ini tentunya masih sangat sedikit Bapak Ibu dibandingkan dengan total lulusan yang sudah kita produksi selama ini. Nah, Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk data alumni terdaftar ini yang 9.000-an ini adalah data alumni untuk lulusan yang dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020 saja.
Sedangkan untuk lulusan dari tahun 2014 ke bawah itu belum bisa kita fasilitasi ke dalam sistem ini Bapak Ibu. Karena hampir sebagian besar untuk data yang dibutuhkan, baik itu kegiatan akreditasi atau kegiatan apapun itu, kita maksimal biasanya hanya membutuhkan data T-5 ke belakang. Sehingga ini menjadi irrelevan jika kita mencoba untuk mencari data untuk tahun 2014 ke bawah. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk rata-rata lama, masa tunggu mulai sejak saat mereka wisuda hingga mendapatkan pekerjaan pertama itu adalah 15 bulan Bapak Ibu untuk 1.800 alumni yang sudah mendapatkan pekerjaan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang bertanya-tanya bagaimana dengan standar pertanyaan yang kita siapkan pada saat kita men-track kondisi terkini dari alumni kita. Nah, jadi di universitas kita sebenarnya memiliki dua bentuk kuesioner. Kuesioner pertama adalah kuesioner tracer studi yang keperluannya itu nanti dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan evaluasi internal kita. Sedangkan kuesioner kedua adalah kuesioner standar baku yang disediakan oleh Kemdikbud melalui divisi Belmawa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk kuesioner pertama, mungkin bisa jadi nanti ada beberapa karakteristik spesifik yang diperlukan oleh masing-masing fakultas. Misal untuk keperluan evaluasi internal, teman-teman dari Fakultas Hukum itu memerlukan beberapa pertanyaan spesifik yang sifatnya sangat berkaitan dengan profesi di bidang hukum. Atau teman-teman di Fakultas Kedokteran memerlukan beberapa informasi mengenai pekerjaan atau kondisi terkini dari alumni FKIK itu yang berkaitan dengan aspek-aspek profesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan misalnya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita bantu dan bisa kita fasilitasi ya, karena nanti UNIP sendiri itu memiliki tenaga atau operator software engineer lah yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menginkludkan item-item pertanyaan khusus itu tadi Bapak Ibu. Dan ini bisa dipakai sebagai bahan evaluasi internal. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk kuesioner kedua yang disiapkan oleh Dikti atau Belmawa, kuesioner ini standarnya sudah sangat baku dan kalaupun itu mesti berubah harus melalui instruksi dari kementerian Bapak Ibu. Itulah kenapa sejak tahun 2017 kemarin sudah terjadi 2 kali updating atau improvisasi formulir tracer studi, yaitu formulir tracer studi di tahun 2017 dan juga formulir tracer studi di tahun 2021. Nah, untuk item-item pertanyaannya sudah sangat baku dan ini adalah item pertanyaan yang nantinya akan dipakai pada saat kementerian melakukan pembobotan yang dipakai juga sebagai bahan pertimbangan pada saat membuat perankingan klasterisasi universitas berdasarkan liga-liga yang diikuti oleh universitas tersebut. Dan Universitas Bengkulu berada di Liga PTN BLU dengan 34 atau 33 kompetitor universitas Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengekstraksi data-data yang sudah kita miliki dan sudah kita kumpulkan itu tadi, nanti misal contohnya, di sini ada yang namanya item lama waktu dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah item pertanyaan untuk lama waktu mendapat pekerjaan kuesioner UNIP. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu masuk ke dalam laman ini, tracer studi UNIP ACID/statistik ini, Bapak Ibu tinggal klik tampil, nanti akan muncul. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak tertarik untuk melihat bagaimana sih lama waktu dalam mendapat pekerjaan untuk kuesioner standar baku dari Belmawa atau Kemdikbud, kita juga bisa lihat berapa rata-rata waktunya. Lalu ada juga informasi detail lainnya seperti sumber pembiayaan utama kuliah, jenis kelamin, kapan mereka mulai mencari pekerjaan, cara mereka mencapai pekerjaan gitu. Lalu banyak perusahaan yang sudah dilamar hingga item-item pertanyaan lain yang sifatnya sangat spesifik itu juga bisa kita pantau secara real time. Jadi seperti itu. Nah, selain itu pada tahun 2017
21 awal kemarin perlu juga kami sampaikan untuk kuesioner internal Universitas Bengkulu kita sudah melakukan updating item. Jadi sebelumnya kita hanya memiliki sekitar 20 item pertanyaan saja, tetapi sekarang kita sudah memiliki total sebanyak 31 item pertanyaan yang relevan untuk kebutuhan internal kita. Jadi jangan terkejut Bapak Ibu nanti kalau misalkan pada saat Bapak Ibu membuka salah satu item pertanyaan dan ternyata nanti jumlah responden yang sudah mengisi itu ternyata berbeda dengan item-item lainnya yang Bapak Ibu buka, ternyata itu lebih disebabkan karena opsi yang diberikan ke responden tersebut, karena tidak setiap pertanyaan yang muncul dalam kuesioner kita harus dijawab oleh si responden atau lulusan itu tadi. Misalkan kalau mereka memilih jawaban belum bekerja, otomatis mereka tidak perlu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aspek pekerjaan, karena ini nanti akan menjadi sia-sia. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk mendongkrak partisipasi ketercapaian jumlah alumni yang mengisi, kita sangat membutuhkan partisipasi dan bantuan dari Bapak Ibu pengelola program studi di masing-masing unit kerja Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu di level prodi bisa mengekstrak data tadi? Kalau Bapak Ibu klik tombol tampil di sisi kanan masing-masing item pertanyaan yang ada di laman ini, maka Bapak Ibu akan secara otomatis didirect ke menu tampilan seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi misalkan untuk satu contoh item pertanyaan yaitu lama mendapatkan pekerjaan, Bapak Ibu bisa lihat ada sekitar 1.791 alumni kita dari tahun 2015 hingga tahun 2020 yang sudah melaporkan bahwa mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti Bapak Ibu masih bisa melakukan filterisasi dengan membagi kembali menunya ke dalam tipe-tipe fakultas. Nah, misalkan ini di sini ada fakultas, ini ada informasi mengenai seluruh fakultas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk satu fakultas saja, Bapak Ibu bisa turun. Misalkan di sini ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di Fakultas FKIP itu ada banyak sekali program studi, mulai dari program studi di jenjang D3 hingga di jenjang S3. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu klik di prodi tersebut, maka nanti Bapak Ibu akan ditampilkan data yang berhubungan dengan profil lulusan di program studi yang Bapak Ibu kelola. Dan nanti untuk waktunya bisa kita filterisasi juga jika Ibu membutuhkan waktu mulai dari T-5, T-4, atau T0 di tahun 2020, nanti sistem akan secara otomatis melakukan filterisasi hanya untuk menampilkan demografi profil lulusan di tahun tertentu saja Bapak Ibu. Dan nanti untuk kebutuhan dokumen tracer study di level prodi, Bapak Ibu tinggal menarasikan saja karena output display datanya sudah terekstraksi secara otomatis sebagai berikut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan tujuan tracer studi di unit? Nah, saya sebenarnya harus memaparkan ini di awal. Cuma karena ini pada slide-slide berikutnya akan masuk ke transisi mengenai informasi kondisi terkini atau aktual dari lulusan kita, maka kita juga harus tahu terlebih dahulu kenapa kok tracer studi ini menjadi penting selain sebagai salah satu komponen yang kita pakai pada saat kita menjalani liga atau kompetisi di PTN BLU. Jadi seperti itu. Nah, yang penting, yang pertama sekali itu adalah untuk memperoleh informasi bagi pengembangan PT, Bapak Ibu, terutama untuk kebutuhan pasar, karena nanti kita akan mengirimkan banyak sekali lulusan kita ke dunia industri. Lalu juga ini menjadi penting sebagai bukti empiris tentang relevansi alumni kita terkait dengan aspek profesionalitas mereka di dunia kerja, bagaimana mereka menjalani masa transisinya di awal karirnya, dan seberapa layak pekerjaan yang mereka jalankan saat mereka lulus dari perguruan tinggi. Dan ini nanti juga akan menjadi informasi utama baik bagi mahasiswa atau alumni itu sendiri, bagi orang tua, bagi dosen, staf, dan juga ini berguna untuk pengembangan fasilitas dan juga improvisasi pada proses pendidikan kita.
di universitas. Dan ini nanti sebagai tujuan keempatnya juga penting sebagai bahan evaluasi internal perguruan tinggi. Apakah selama ini kita sudah menyediakan hard skill dan juga pengembangan soft skill yang cocok bagi lulusan kita atau belum. Dan nanti ini juga akan menjadi informasi penting terutama untuk sebagai masukan bagi para pengguna layanan. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat alumni kita mengisi kuesioner tracer studi dan jika mereka memilih opsi bahwa mereka sudah mendapatkan pekerjaan, mereka nanti juga akan diminta untuk memasukkan salah satu detail kontak dari pimpinan mereka. Nah, bisa jadi itu nanti kontak email. Dan pada saat yang sama, setelah mereka mensubmit informasi tracer studi tersebut, si pimpinan dari lulusan kita itu tadi akan secara otomatis mendapatkan kuesioner pengguna layanan. Jadi pimpinannya itu tadi atau bos dari lulusan kita itu tadi akan diminta untuk mengevaluasi bagaimana kualitas dari lulusan kita yang sedang bekerja dengan mereka. Dan ini nanti akan direkod ke dalam server tracer studi Universitas Bengkulu. Dan ini bisa dipakai Bapak Ibu sebagai informasi awal saja. Dari 1.800-an alumni yang sudah mendapatkan pekerjaan, hanya sekitar 150 atau 160-an saja pengguna layanan yang sudah mengisi tracer studi tersebut atau mengevaluasi kualitas dari lulusan-lulusan kita. Ini masih lebih rendah dari 10% total alumni yang sudah bekerja Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi tantangan utama bagi kita agar kita bisa sesegera mungkin dan sedetail mungkin mendapatkan feedback dari pengguna layanan atau pengguna lulusan kita. Dan nanti ini juga otomatis di tujuan nomor 6 menjadi aspek utama dalam proses akreditasi dan menjadi umpan balik dalam meningkatkan jaminan kualitas pemerintah atau pembuat kebijakan publik. Sehingga kementerian sekarang menaruh concern cukup besar dengan menempatkan lulusan yang mendapatkan pekerjaan layak sebagai IKU pertama yang harus diwujudkan oleh perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama melihat lebih detail mengenai capaian partisipasi alumni dan juga detail data yang sudah kami dapatkan dari masing-masing alumni untuk profil lulusan di tahun 2019 dan juga profil lulusan di tahun 2020. Kalau misalkan kita breakdown menjadi kategori alumni di tahun 2019 dan 2020, kita bisa lihat terjadi peningkatan respon rate untuk alumni yang mengisi mulai dari tahun 2019 kita memiliki 677 orang Bapak Ibu. Dan di tahun 2020 kita memiliki sebanyak 917 orang. Nah, persentase ini 19% itu dari total lulusan di berbagai jenjang baik program dari D3 hingga program S3. Begitu juga untuk respon rate di tahun 2020, persentasenya seperti itu. Namun sekarang Bapak Ibu ada perubahan paradigma sedikit di tingkat kementerian. Mereka lebih memperhatikan atau memberikan prioritas kepada identifikasi terhadap masa transisi dan juga proses transisi lulusan di jenjang D3 dan juga di jenjang S1. Sedangkan untuk lulusan di level S2 dan di level S3 atau di program profesi, kementerian itu cenderung menganggap itu belum menjadi prioritas karena hampir sebagian besar yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan itu ternyata sudah memiliki pekerjaan, sehingga ini sudah menjadi kurang relevan menjadi sebagai bahan pertimbangan pada saat melakukan pembobotan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga fokus utamanya adalah di jenjang D3 dan juga di jenjang S1. Tetapi untuk Bapak Ibu di program studi tetap bisa memanfaatkan aplikasi kuesioner tracer study ini sebagai komponen untuk mensupport kegiatan akreditasinya. Jadi tetap bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita kurangkan dengan jumlah lulusan di level S2, S3 dan juga di level profesi untuk data lulusan di tahun 2020 dari total 3.249 orang ini kita punya sekitar 2.600 lulusan di level D3 dan di level S1. Sehingga kalau misalkan kita kurangkan untuk total lulusannya, maka persentasenya itu akan otomatis meningkat dari 28% menjadi 35%. Nah, jadi untuk
partisipasi alumni sebesar 917 orang di tahun 2020 itu adalah partisipasi dari alumni kita di jenjang D3 dan juga jenjang S1. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti berdasarkan kondisi alumni yang sudah mengisi kuesioner ini, kita akan membreakdown lebih jauh bagaimana kondisi aktual atau real mereka pada saat mereka sudah masuk atau menjalani masa transisi di dunia kerjanya. Jadi seperti itu. Nah, di slide selanjutnya, kita akan coba lihat atau distribusikan respon lulusan itu berdasarkan distribusi fakultas. Jadi untuk 670-an pengisi di tahun 2019 dan juga 917-an responden di tahun 2020, kita mendapatkan distribusi persentase respons lulusan yang cukup berbeda. Memang terjadi peningkatan secara persentase keseluruhan atau agregat, namun untuk persentase di tingkat fakultas ternyata itu menunjukkan ke kita variabilitas yang cukup beragam. Nah, terutama contohnya di FKIP misal. Di FKIP untuk tahun 2019 masih mendominasi sebagai penyumbang responden tertinggi dengan total persentase sebesar 32%, dan di tahun berikutnya itu menurun. Tapi ini wajar saja Bapak Ibu karena jumlah lulusan itu akan menjadi semakin meningkat di tiap periode wisudanya, dan pada saat ini periode wisuda yang baru bisa kita tangkap itu adalah hingga periode terakhir di tahun 2020 dan 2019. Nah, nanti di sini diikuti juga oleh beberapa fakultas lainnya di tempat kedua, misalkan di tahun 2019 itu ada FISIP, lalu ada FEB, dan yang paling sedikit di sini adalah partisipasi alumni dari Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ilmu Kedokteran juga Kesehatan, dengan persentase 1%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini wajar, ini sangat wajar karena tidak banyak jumlah alumni yang diproduksi oleh Fakultas Ilmu Kedokteran setiap tahunnya. Ini hanya sebaran persentase dari tingkat fakultas dibagi dengan total responden di tingkat universitas. Kalau misalkan kita telah kembali ke capaian individual di tingkat fakultas, bisa jadi mungkin sudah mendekati 100% untuk di Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan itu sendiri. Sedangkan untuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis lainnya, meskipun persentase mereka tinggi jika dibagi dengan total responden, tetapi pada keadaan nyatanya atau aktualnya bisa jadi mereka cenderung lebih rendah karena nanti akan dibagi dengan total lulusan yang sudah diproduksi oleh masing-masing fakultas. Nah, ini hanya sebaran distribusi berdasarkan total responden yang sudah mengisi tracer studi saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di slide selanjutnya kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai status alumni pada saat mereka mengisi kuesioner. Nah, untuk alumni-alumni ini, kita baru akan mengontak atau baru akan menghubungi alumni tersebut dulu itu maksimal 3 bulan setelah mereka, minimal 3 bulan setelah mereka tamat, 6 bulan setelah mereka tamat, atau 1 tahun setelah mereka tamat, Bapak Ibu. Namun, merujuk ke formulir yang baru yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, kita hanya bisa mengizinkan mereka untuk mengisi kuesioner atau meminta mereka untuk mengisi kuesioner paling cepat itu 6 bulan atau 6 bulan setelah mereka tamat atau 1 tahun setelah mereka tamat. Nah, sehingga nanti pada saat mereka diminta untuk mengisi kuesioner, kita memiliki fokus utama keempat item informasi. Yang pertama, apakah mereka bekerja? Yang kedua, apakah mereka tidak bekerja? Yang ketiga, mereka berwirausaha atau tidak? Dan yang terakhir, apakah mereka melanjutkan pendidikan atau tidak? Untuk respon lulusan di tahun 2019, kita memiliki sebanyak 60% dari total 677 orang responden yang sudah bekerja. Dan ini cenderung menurun di tahun 2020 menjadi 54% saja. Tetapi ada peningkatan untuk jumlah alumni kita yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dari tahun 2019 sebesar 14% menjadi 26% di tahun 2020.
Nah, bagaimana dengan jumlah alumni yang berwirausaha? Ini cenderung menunjukkan peningkatan yang cukup positif. Karena di tahun 2019 kita memiliki total 7%, dan di tahun 2020 kita memiliki total 8%. Sedangkan alumni yang tidak bekerja atau masih dalam proses mencari pekerjaan, itu jumlahnya secara proporsional persentase masih tetap sama, yaitu 12%. Nah, bagaimana dengan rata-rata masa tunggu dari alumni kita pada saat mereka lulus hingga mendapatkan pekerjaan pertama? Nah, di awal kami ingin membreakdown masa tunggu itu menjadi beberapa kategori seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau lebih dari 24 bulan. Namun sekarang sudah lebih disederhanakan oleh kementerian menjadi kurang dari 6 bulan hingga lebih dari 6 bulan. Nah, untuk respon lulusan di tahun 2019, kita memiliki sebanyak 32% lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan. Dan di tahun 2020, angka ini menurun menjadi 31%. Tapi ini tentu saja tidak mencerminkan kondisi aktualnya karena nanti pembaginya berbeda untuk respon lulusan di tahun 2019 dan juga di tahun 2020. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana dengan sebaran tempat bekerja alumni kita selama 2 tahun terakhir? Jadi kami mencoba untuk mengagregatkan sebaran lokasi geografis tempat bekerja alumni itu di tahun 2019 dan di tahun 2020 dengan cara mengambil 10 tempat teratas atau 10 provinsi atau kota teratas. Nah, hampir sebagian besar, sebanyak 75% alumni kita itu bekerja di Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu. Lalu diikuti oleh alumni lainnya yang mendapatkan kesempatan bekerja di Sumatera Selatan sebanyak 11%. Dan ini secara berurutan ya, kita bisa lihat ada juga alumni kita yang bekerja di Jakarta, bekerja di Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, hingga yang terakhir itu ada di Jawa Tengah sebesar 0, sekian persen. Ini juga menunjukkan ke kita bahwa distribusi lokasi geografis tempat bekerja alumni kita itu cenderung terdistribusi secara belum terlalu merata karena hanya didominasi oleh lulusan yang bekerja di Bengkulu saja Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya pusat pengembangan karir, kami melalui media-media sosial juga berusaha untuk mendiseminasikan atau menyampaikan informasi rekrutmen kepada para alumni kita dan juga mahasiswa kita mengenai kesempatan untuk magang atau kesempatan untuk bekerja di luar Provinsi Bengkulu. Memang pada saat ini Bapak Ibu kalau kita bandingkan kondisi real kita atau existing condition kita dibandingkan dengan kampus-kampus gajah di Pulau Jawa. Kalau kampus-kampus gajah di Pulau Jawa itu, Bapak Ibu, mereka itu kalau punya nama hampir seperti magnet. Hampir seperti magnet, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan industri perusahaan-perusahaan mendekati universitas untuk posting informasi seperti rekrutmen atau apapun itu. Nah, sebaliknya kita di Pulau Sumatera, terutama di UNIP, kondisinya berbanding terbalik. Karena kita ibaratnya ya harus dengan secara proaktif mendekati industri, mendekati perusahaan ya agar mereka mau memberikan kesempatan untuk melihat profil lulusan kita dan CDC melalui divisi pengembangan karir secara aktif melakukan penjajakan kerjasama ke dunia industri untuk melihat potensi-potensi atau peluang-peluang bagi mahasiswa aktif untuk menjalani program magang atau melihat peluang di dunia industri untuk menyalurkan lulusan kita agar bisa secara langsung direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kami sedang merancang untuk melakukan kegiatan job fair dengan cara mengundang perusahaan-perusahaan agar mau membuka stand di universitas. Namun karena terkendala masalah pandemi, akhirnya rencana kegiatan tersebut harus dipospon, ditunda, dan kita sekarang sudah mulai memikirkan untuk melakukan kegiatan job fair secara virtual atau daring. Dan jika kondisi sudah lebih kondusif di tahun depan, kita akan coba untuk memikirkan kembali melakukan kegiatan job fair secara luring. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya untuk distribusi klasifikasi alumni berdasarkan tingkat pendapatan mereka, ini menunjukkan ke kita bahwa variasi pendapatan alumni kita pada saat mereka sudah memasuki dunia bekerja itu menunjukkan ragam yang sangat bervariasi. Mulai di tahun 2019 kita ada ya alumni yang melaporkan bahwa hampir sebagian besar pendapatan mereka itu berada di tingkat kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta. Sebesar 42%. Lalu 26% lainnya alumni yang berada di tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan mereka itu masih di bawah 1 juta. Dan kemungkinan juga ini disebabkan karena belum optimalnya jumlah suplai pekerjaan yang tersedia, sehingga mereka mau tidak mau meskipun standar kualifikasi pendidikannya ada di level S1, mungkin mereka mau tidak mau mengambil potensi pekerjaan yang tersedia di level yang lebih rendah. Misalnya kualifikasi yang diperlukan hanya di jenjang bangku SMA saja, sehingga mereka harus mau atau rela mendapatkan gaji yang lebih kecil. Nah, bagaimana dengan lulusan yang mendapatkan gaji kurang dari 5 juta, ada sebesar 23%, dan yang mendapatkan gaji lebih besar dari 5 juta, itu ada sekitar 9%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan informasi yang sama bisa kita lihat di respon lulusan di tahun 2020. Jadi seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya, kita juga akan menunjukkan sedikit jenis institusi atau lembaga tempat alumni kita bekerja. Nah, di tahun 2019, hampir 55%, bukan hampir, lebih besar dari setengahnya, yaitu 55%, alumni kita bekerja di BUMN atau BUMD, baik itu sebagai PNS, atau sebagai tenaga kontrak, atau sebagai tenaga honorer. Lalu diikuti juga oleh alumni yang bekerja di perusahaan swasta di tahun 2019 sebanyak 27 orang, dan juga di lingkup konteks wirausaha sebanyak 2%. Jadi seperti itu. Lalu ada juga di LSM. Nah, bagaimana perubahannya untuk alumni yang berada di tahun 2020? Ternyata untuk alumni yang bekerja di instansi pemerintahan itu sudah berkurang menjadi 46%, dan ternyata ada peningkatan untuk alumni yang bekerja di industri BUMN atau BUMD dari 4% menjadi 5%. Nah, sedangkan alumni yang bekerja di perusahaan swasta juga meningkat sebesar 3%, dari 27% menjadi 30%, Bapak Ibu. Sedangkan jumlah alumni yang berwirausaha itu juga menjadi semakin tinggi, dari 2% menjadi 6%. Dan ini menjadi salah satu tanda positif bagi kita bahwa tidak melulu alumni kita itu harus bekerja sebagai PNS atau bekerja sebagai tenaga staf karyawan di perusahaan swasta. Mereka juga bisa meningkatkan kompetensi atau skill wirausahanya. Nah, untuk slide selanjutnya, kita juga memaparkan tentang keselarasan horizontal. Jadi yang dimaksud dengan keselarasan horizontal di sini adalah keselarasan antara bidang studi pekerjaan alumni yang ditempuhnya semasa kuliah dengan bidang ilmu prodi yang bersangkutan. Jadi bagaimana sih profil kebutuhan kompetensi yang mereka dapatkan di dunia industri, dan jika dibandingkan dengan bidang studi yang mereka ambil pada saat kuliah. Nah, untuk kondisi lulusan di tahun 2019, 81% responden kita menyebutkan bahwa mereka memiliki keselarasan horizontal. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk profil lulusan di tahun 2020, 80% yang menyebutkan bahwa kondisinya selaras. Nah, sedangkan untuk keselarasan vertikal, jadi kita akan melihat apakah bidang studi atau jenjang studi yang diambil oleh lulusan kita atau responden kita itu cenderung lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan pendidikan minimal yang menjadi persyaratan suatu pekerjaan. Jadi seperti itu. Kita akan lihat misalkan kualifikasi lulusan kita adalah S1, tetapi pekerjaan yang tersedia hanya membutuhkan kualifikasi pendidikan SMA. Otomatis ini berarti terlalu tinggi untuk kualifikasi yang dimiliki oleh lulusan kita. Sebaliknya, kalau misalkan kualifikasi pendidikan yang diminta pada saat mereka masuk ke tempat pekerjaan dan mereka harus menghandle pekerjaan dengan bobot yang lebih rumit, otomatis ini akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan kualifikasi
lulusan kita yang hanya S1, sedangkan level pekerjaannya itu adalah untuk bobot di lulusan S2. Jadi untuk di tahun 2019 sebanyak 69% alumni kita menyebutkan bahwa keselarasan vertikalnya sama, tinggi, jadi seperti itu ya, 69% menyebutkan tinggi, lalu di 27% yang menyebutkan sama, dan di 4% menyebutkan rendah. Nah, ini berbeda cukup signifikan kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi lulusan di tahun 2020. Untuk lulusan di 2020, mereka menyebutkan bahwa keselarasan vertikal antara jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan minimal yang menjadi persyaratan suatu pekerjaan itu adalah 68%. Sedangkan 19% lainnya menyebutkan tinggi dan 13% lainnya menyebutkan rendah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, secara umum Bapak Ibu hanya indikator-indikator atau item-item general seperti itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tracer studi. Namun jika Bapak Ibu masih membutuhkan informasi lebih detail atau lebih lanjut tentang beberapa pertanyaan spesifik, tentunya di dalam tracer studi tersebut memuat beberapa item pertanyaan yang sifatnya wajib dan juga item pertanyaan yang sifatnya itu opsional. Jadi seperti itu. Jika Bapak Ibu memerlukan tambahan informasi lainnya, Bapak Ibu bisa langsung mengakses aplikasi dari tracer.unip.ac.id/statistik. Dari sana kita bisa ekstrak informasinya. Nah, hampir sebagian besar upaya yang kita lakukan di Pusat Pengembangan Karir Universitas itu mencoba untuk mendekati alumni kita melalui diseminasi informasi. Nah, salah satunya kita mengoptimalkan fungsi dari sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan juga YouTube. Jadi seluruh upaya kami Bapak Ibu itu dapat dengan gampang terekord di dalam sosial media. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pada saat melakukan akreditasi dan perlu menggambarkan atau menarasikan sedikit di sana tentang bagaimana peran universitas dalam memfasilitasi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan, nah Bapak Ibu bisa merefer ke beberapa dokumen yang sudah kami miliki dan juga beberapa sosial media yang kami kelola. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu kami memohon bantuan dari Bapak Ibu di tingkat program studi agar bisa membantu untuk meningkatkan eksposur sosial media tersebut ke alumni-alumni kita. Jadi jangan sampai alumni kita tidak tahu bahwa sebenarnya universitas itu sudah berupaya dengan optimal membantu mereka untuk mendapatkan informasi secara lebih mudah. Di Instagram kita sudah memiliki jumlah follower yang cukup banyak, namun di Facebook lebih rendah. Mungkin karena generasi milenial sekarang cenderung lebih jarang menggunakan Facebook. Di Twitter malah lebih rendah lagi dengan jumlah follower sebanyak 86 orang. Nah, selain itu kita juga memiliki channel WhatsApp dan juga channel Telegram. Jadi untuk setiap alumni yang lulus di setiap periode wisuda, kita akan masukkan ke dalam grup Telegram khusus dan grup WhatsApp khusus. Sehingga kita bisa secara periodik menyampaikan informasi-informasi mengenai rekrutmen pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu, untuk para wisudawan dan wisudawati yang mengikuti program webinar memasuki persiapan memasuki dunia usaha, kita juga melakukan posting hasil kegiatan webinar tersebut sehingga masih bisa diulang-ulang secara non-sinkronos. Jadi seperti itu. Dan ini tersedia video-videonya di dalam channel YouTube CDC Unip, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan secara umum mengenai information channel kita di CDC Unip. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu bisa memberitahu ke mahasiswa aktifnya atau ke alumni-alumninya bahwa mereka bisa mendapatkan sejumlah informasi yang mungkin nanti berguna di masa depan bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan baik. Oke, secara keseluruhan Bapak Ibu, karena sudah hampir kurang lebih 45 menit saya memaparkan, ada beberapa take away points dan juga hal-hal yang menjadi PR kita bersama yang perlu kita cermati secara bersama-sama, tidak hanya di tingkat universitas, tetapi juga oleh Ibu, Bapak, unsur pimpinan di tingkat fakultas, tingkat jurusan, program studi, dan bahkan dosen-dosen sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat kembali highlight kita dari awal, kita sudah punya datanya, kita sudah punya medianya, dan kita bisa mendapatkan hasil display real time dari informasi tracer studi kita dari laman tracerstudi.unip.ac.id/statistik. Bapak Ibu bisa pakai data ini.
Bapak Ibu jika membutuhkan data mentah juga bisa menghubungi tim CDC dan kami bisa menyediakan data dalam bentuk format CSV Excel. Itu bisa Bapak Ibu kelola secara lebih informatif kalau memang hal tersebut dibutuhkan. Selain itu, melihat kembali ke kondisi existing kita, ternyata UNIP masih harus mendorong capaian keterisian IQ pertama, karena hanya 1,12% saja dari total alumni kita yang sudah menunjukkan ketersesuaian IQ, yaitu mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau melakukan kegiatan wirausaha. Jadi kita masih harus tetap dorong Bapak Ibu. Percuma kita mendapatkan respon rate yang tinggi 100%, tetapi kalau ketersesuaiannya ternyata sangat rendah, otomatis ini tidak akan dihitung dan dibobot ke dalam algoritma sistem perankingan dari kementerian. Selain itu, kami juga mengharapkan bantuan proaktif dari Bapak Ibu di tingkat jurusan dan juga tingkat prodi. Karena selama ini yang kami lakukan adalah kami melakukan blasting dan melakukan pendekatan secara personal ke masing-masing alumni. Jadi yang kami lakukan Bapak Ibu, kami meng-hire beberapa volunteer, kami menelpon satu persatu, baik itu via WhatsApp atau menghubungi mereka via email dan meminta mereka untuk mengisi. Namun tantangannya, meskipun kadang kami sudah mengingatkan alumni tersebut untuk mengisi hingga 4-5 kali, masih saja banyak alumni yang merasa mengisi tracer studi itu tidak penting. Tidak penting. Padahal ini sangat penting Bapak Ibu. Namun berbeda kondisinya pada saat kami meminta bantuan teman-teman di tingkat jurusan dan juga tingkat prodi untuk mengingatkan para alumni agar bisa mengisi tracer studi. Terutama kalau misalkan ini yang melakukan adalah dosen alumni yang bersangkutan. Bisa dosen PA atau dosen pembimbing. Nah cenderung ikatan emosional yang jauh lebih besar itu ada di tingkat prodi dengan alumni-alumninya. Jadi pada saat dosennya minta tolong isi tracer studi, mereka langsung isi Bapak Ibu dan informasinya komplit biasanya seperti itu. Nah, untuk mendorong pencapaian bobot penilaian IQ pertama ini kami mengharapkan dengan sangat bantuan dari Bapak Ibu di tingkat fakultas, jurusan dan juga program studi. Nah, selain itu yang kami lakukan, kami juga berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat fakultas dan juga di universitas apabila ada alumni kita yang ingin melakukan legalisasi ijazah atau legalisasi transkrip akademik, mereka terlebih dahulu harus mengisi kuesioner tracer studi. Jika belum mengisi, otomatis mereka belum bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, selain itu yang keempat yang menjadi PR kita bersama agar bisa meningkatkan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak, mari bersama-sama kita tingkatkan eksposur keberadaan pusat pengembangan karir ini baik kepada mahasiswa aktif kita jika mereka ingin mencari peluang magang dan juga kepada para lulusan-lulusan dan alumni-alumni kita agar kita bisa membantu mereka untuk memperpendek masa waktu tunggu mulai dari mereka lulus hingga mendapatkan pekerjaan pertama kali. Tentu nanti ini pada akhirnya juga akan berdampak positif kepada pembobotan dan juga posisi ranking kita di dalam Liga Klaster PTN BU di antara 33 universitas lainnya di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebagian besar hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi aktual terkini untuk profil lulusan kita di tahun 2019 dan juga profil lulusan di tahun 2020. Mungkin di antara Bapak Ibu ada masukan atau ada pertanyaan yang mungkin bisa menjadi feedback berharga bagi CDC untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tugas utama dari CDC itu sendiri. Kami akan dengan senang hati mengakomodir dan juga membantu Bapak Ibu agar bisa mendapatkan manfaat lebih dari aplikasi yang sudah disiapkan Universitas Bengkulu melalui aplikasi Tracer Studi ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah ujar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ibu Nurul Renantia. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Berto atas penyampaian materi hari ini terkait dengan sosialisasi tracer studi, baik profil CDC, lalu profil lulusan di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, sedikit yang
bisa saya simpulkan di sini bahwasanya memang perlu adanya sinergi ya Pak antara universitas, fakultas, dan prodi untuk meningkatkan partisipasi respon rate dalam pengisian tracer studi oleh alumni di Universitas Bengkulu ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi diskusi yang mana jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa untuk menggunakan fitur raise hand, nanti akan bisa langsung dijawab oleh Bapak Berto. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, baik Bapak Putra Bismantolo bisa untuk langsung bertanya, Pak. Silakan Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Berto yang ingin saya mekanisme kalau kita ingin mengakses data tracer study itu seperti apa ya? Karena saya kebetulan membantu di level fakultas untuk membuat laporan tracer study ya per tahun 2020 kemarin. Kemudian kedua, terkait dengan kesesuaian data dari tracer tadi ini dengan data IPEPA ya, karena kemarin kebetulan program studi teknik mesin itu akreditasi ya. Jadi ada beberapa data itu yang tidak sesuai dengan yang isian data IPEPA. Jadi kita harus melakukan tracer boleh saya katakan tracer mandiri ya, terkait dengan terutama kepuasan pengguna ya. Kepuasan pengguna itu kan di tabel IPEPA itu kita ada beberapa pertanyaan sendiri, kemudian itu tidak diakomodasi di data tracer study universitas. Jadi kita kemarin itu mengusahakan untuk menghubungi alumni secara mandiri gitu. Seperti itu. Untuk memenuhi pengisian data IPEPA. Pak Putranya terlempar keluar ya. Putus sinyal. Ini boleh Pak Putra masih ada kira-kira Pak? Saya udah mencatat ada tiga poin utama Pak. Ya Pak. Mohon maaf Pak Putra, ini suaranya belum jelas Pak, masih ada putus-putus gitu Pak. Ya mungkin itu yang paling itu kesesuaian dari tracer tadi itu dengan datanya untuk kesesuaian antara data yang di prodi dengan data yang ada di statistik tracer studi ya Pak ya. Baik, bisa langsung dijawab oleh Pak Berto, silakan Pak. Baik Bu Nurul, terima kasih Pak Putra. Saya sudah mencatat ada 3 poin utama yang disampaikan oleh Pak Putra tadi. Yang pertama itu terkait mekanisme mengakses data Pak, itu bisa kita lakukan sepenuhnya secara online Pak. Jadi kalau misalkan Pak Putra nanti karena bertanggung jawab pengelola untuk penyediaan dokumen tracer studi di tahun 2020, lulusan tahun 2020, Pak Putra tinggal... Pak, sinyalnya putus-putus. Oh iya Pak. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Apakah suara saya putus-putus Bapak Ibu? Apa Pak Putra saja? Mohon informasinya jika suara jelas, saya Pak Berto, suaranya cukup jelas di sini. Cukup jelas Bu ya. Oke. Jelas, tidak ada putus-putus. Baik Bu. Oh ya, saya mohon maaf Pak Putra. Ya, jelas di sini juga jelas Bu. Oke. Oke, kalau gitu jika putus-putus di Pak Putra, kita masih punya versi recordingnya Pak. Nanti kita bisa upload dan juga bisa diikuti kembali Pak secara non sinkronus. Jadi saya kembali ke pertanyaannya Pak Putra tadi.
Untuk poin pertama yaitu mekanisme mengakses data ini bisa dilakukan secara independen dengan masuk ke laman tracer.unip.ac.id/statistik, Pak. Jadi seperti itu. Nah, datanya itu sudah tersedia secara display output statistik deskriptif saja, Pak. Jadi persentase bentuknya dalam bentuk diagram pie. Nah, kalau misalkan ternyata nanti Pak Putra membutuhkan data yang lebih detail dan bisa jadi datanya itu sifatnya sangat mentah, kita juga bisa mengekstrakkan data tersebut dalam bentuk file Excel yang nanti akan disiapkan oleh koordinator tracer studi kita yaitu Bu Nurul atau Pak Fani Kuastera, Pak. Nah, jadi dua orang itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk proses ekstraksi data. Hanya saja kalau ternyata Bapak tidak membutuhkan data yang detail, nah, tetap bisa masuk secara online menggunakan browsernya dan meng-capture atau men-screenshot tampilan data tadi, Pak. Nanti saya juga akan bagikan materi presentasi paparan tracer studi hari ini ke Bapak Ibu sekalian, jadi bisa diikuti bagaimana mekanismenya seperti apa. Jadi tidak perlu harus datang ke CDC, tidak harus datang ke koordinator pengolah aplikasinya, tidak Pak. Jadi langsung diambil. Jadi seperti itu. Lalu selain itu mengenai poin kedua yaitu kesesuaian data dengan data yang dibutuhkan untuk setiap prodi yang akan melakukan IPPA. Nah, jadi memang Pak Putra, kami mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena untuk tampilan output data tracer studi ini hanya terbuka untuk profil demografi responden kita saja. Jadi kita tidak membuka secara luas bagaimana hasil respon pengguna lulusan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk evaluasi yang dilakukan oleh pengguna lulusan, itu kita kunci Pak, kuesioner dan juga hasilnya. Dan ini hanya bisa dimanfaatkan sesuai dengan request, based on request saja Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita fokusnya ke kuesioner pengguna lulusan, yaitu pengguna kita di lapangan di dunia kerja terhadap evaluasi pada lulusan kita, itu tidak kita buka. Nah, hingga saat ini kita hanya punya sekitar 160 responden atau pengguna yang sudah mengisi. Dan ini sebarannya masih untuk di setiap jenjang prodi dan juga fakultas, Pak. Jadi misalkan kalau misalkan Pak Putra butuh hanya untuk prodi teknik atau prodi teknik tertentu nanti Pak, itu nanti bisa kami bantu dan kami lihat ketersediaan datanya seperti apa. Dan nanti Pak Putra juga bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh IPPA itu tadi. Nah, kalau ternyata kita masuk ke poin ketiga, ternyata item-item itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh IPPA dan dengan apa yang tersedia di kuesioner tracer studi kita tentu saja saat ini belum bisa melakukan apa-apa, Pak. Tetapi untuk mengantisipasi hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang, kita bisa membantu prodi yang membutuhkan untuk melakukan kustomisasi item pertanyaan. Sehingga nanti mungkin tahun depan atau tahun-tahun berikutnya ada prodi yang ingin melakukan IPPA atau akreditasi, kita sudah memiliki modal data yang sesuai dengan item yang dibutuhkan borang-borang itu tadi. Nah, sementara yang bisa kami tawarkan dari pusat pengembangan karir hanya seperti itu dulu, Pak Putra. Oke. Baik, seperti itu ya Pak Putra. Untuk data yang bisa diakses di tracer.unip.ac.id/statistik itu bisa langsung melihat display dari hasil tracer studi yang sudah dilakukan oleh partisipan di 5 tahun saat ini, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan tracer studi Universitas Bengkulu ini? Hardi itu Bu. Oh ya, baik Pak Hardiansyah, dipersilakan Pak untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Yang saya hormati Bu Rektor, Pak PR3, Pak Berto, dan Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan fakultas. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa sebetulnya kuesioner yang sudah dibuat oleh tim CDC ini cukup representatif untuk Bapak Ibu
prodi bisa mengakses seberapa besar keterlibatan mahasiswa atau alumni Bapak Ibu di prodi tersebut dalam mengisi. Kita bisa cek tahun ini misalnya di prodi tertentu keterlibatannya sudah berapa orang atau berapa persen dari jumlah lulusan, sehingga Bapak Ibu bisa mengejar, bisa mengejar dengan karena Bapak Ibu di prodi punya hubungan kedekatan, berarti Bapak Ibu bisa mengepus alumni untuk di prodi Bapak Ibu untuk mengisi. Ini yang cukup positif dari yang saya tangkap dari presentasi hari ini. Kemudian yang kedua, Pak Berto dan tim CDC terkait dengan pengguna lulusan. Apakah tidak bisa pengguna lulusan ini langsung menerima blasting ya dari email yang disampaikan oleh responden? Misalnya dia bekerja di suatu instansi, kemudian dia mencantumkan nama, kemudian dia juga mencantumkan katakanlah email atau nomor WA daripada pimpinannya, kemudian langsung secara otomatis di blasting, sehingga pengguna lulusan atau pimpinan mereka tempat bekerja itu bisa langsung menilai sebetulnya sejauh apa lulusan yang bekerja di tempat mereka itu prestasi atau kinerjanya. Nah, ini feedback ini kan kadangkala di program studi pada saat akan akreditasi ini juga menjadi poin yang sangat penting, Pak Berto. Memang tidak semua ya ketika mereka menyatakan kewirausahaan atau entrepreneur yang mereka geluti, kita nggak punya data siapa pimpinan mereka, tetapi ada yang kemudian menyampaikan bahwa mereka bekerja di instansi tertentu dan pimpinannya bisa dilacak, kemudian bisa dikirim kuesioner untuk pengguna lulusan. Jadi mungkin itu yang perlu concern kita, Pak Berto, karena itu masih sangat kecil kalau kita lihat ya, keterlibatan pengguna lulusan terhadap pengisian tracer ini. Mungkin dua itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Demikian Pak Berto dan tim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hardiansyah. Pak Berto ingin menanggapi Pak terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hardiansyah. Baik, Bu Nurul, terima kasih Pak Hardi untuk dua poin utama yang sudah disampaikan. Kami setuju sekali Pak untuk poin pertama. Kebetulan Pak Hardi sebenarnya orang yang jauh lebih paham tentang hal ini karena saya melanjutkan estafet pengelolaan CDC itu sebenarnya dari Pak Hardi, dan Pak Hardi juga sejak jauh-jauh hari sudah mengantisipasikan ke saya sebenarnya masalah kita itu ya adalah bagaimana caranya mencapai alumni dan membuat mereka itu tertarik untuk mengisi dan menghargai kuesioner tersebut sebagai komponen yang penting jika mereka benar-benar cinta terhadap alma mater. Maka jadinya seperti itu, sehingga kami sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu di tingkat program studi. Di samping kami juga melakukan blasting, di samping kami juga melakukan blasting dan mendekati alumni secara personal dari CDC. Nah, untuk terima kasih untuk poin tersebut Pak Ardi. Untuk poin kedua mengenai pengguna lulusan yang bisa di blasting, sebenarnya pada saat pertama kali alumni itu mengisi detail email atau detail nomor kontak handphone atau WhatsApp dari pengguna atasannya, otomatis mereka akan mendapatkan permintaan untuk mengisi kuesioner pertama. Namun mungkin karena sebagian besar pimpinannya atau bos dari pengguna lulusan kita itu sibuk, hampir kadang ya email atau permintaan tersebut Selain itu Pak, juga ada yang menarik sebenarnya kita temukan di lapangan. Ada beberapa alumni yang sudah mengisi pekerjaan, namun mereka secara sengaja mengisi detail pimpinan dengan data yang tidak sesuai atau data palsu, Pak. Saya khawatir mungkin mereka ada masalah dengan pimpinannya atau ada sentimen atau segala macam, sehingga ada yang prefer untuk tidak mengisi, atau kalaupun mereka mengisi memasukkan nomor kontak yang salah.
Atau saya juga nggak tahu apakah itu tidak sengaja salah atau seperti apa. Jadi masih ada juga perilaku alumni kita yang seperti itu, tidak menyediakan data dengan cukup informatif, terutama untuk data dari pengguna lulusan. Nah, yang lainnya Bapak Ibu, seperti sarannya dari Pak Ardi tadi, ini penting juga karena kami punya datanya untuk detail email jika itu memang benar-benar disiapkan oleh lulusan mengenai kontak pimpinan mereka atau atasan mereka, kami akan memblasting kembali untuk mengirimkan permintaan mengisi kuesioner kedua, ketiga, hingga nanti pimpinan tersebut mau mengisi kuesioner yang kami minta. Kami akan coba usahakan hal tersebut agar bisa meningkatkan tingkat jumlah pengguna lulusan yang mengisi kuesioner tersebut. Mungkin itu saja Pak Hardi. Silakan Pak kalau misalkan ada hal-hal lainnya. Baik, Pak Hardi, itulah tadi tanggapan dari Pak Berto ya Pak terkait dengan bagaimana pengguna lulusan dan dari profil dari lulusannya. Nah, baik di sini di kolom chat ada pertanyaan Pak Berto dari Pak Eko Suprijono. Di sini beliau menanyakan bahwa permasalahan yang dihadapi Prodi ketika menyusun borang akreditasi kriteria 9, Pak. IPPA dan ISK adalah persentase partisipan alumni dalam mengisi tracer studi ini masih rendah. Nah, pertanyaan tentang keterkaitan bidang ilmu dan bidang kerja agar punya rentang agak lebar, sehingga skor relevansi tinggi, masa tunggunya juga bisa diperpendek ketika pertanyaan tidak terlalu mengarah ke pekerjaan, seperti itu. Bagaimana jika ada pertanyaan kapan Anda mulai dapat membiayai hidup secara mandiri. Hal ini agar kemudahan akses dalam tracer studi. Ini mungkin sebagai masukan ya Pak ya, bagi pertanyaan yang ada di kuesioner terkait dengan permasalahan yang ada di profil lulusan itu. Mungkin Pak Berto tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Pak Eko Suprijono. Baik Pak Eko, kami menerima dengan positif Pak masukannya, terutama untuk melihat lebih detail hal-hal yang sudah ditampilkan oleh Pak Eko melalui pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan sifatnya sangat spesifik seperti ini Pak, kita bisa tetap akomodir melalui improvisasi item pertanyaan kuesioner Pak. Seperti yang kami lakukan pada bulan Juli kemarin Pak. Kebetulan Pak Rektor, Prof. Ridwan pada saat itu ya menunjukkan ke kita bahwa kuesioner tracer studi kita pada saat itu belum bisa mengakomodir data yang dibutuhkan mengenai jumlah alumni yang berwirausaha dan melanjutkan studi. Hingga akhirnya kita melakukan improvisasi sendiri dan upgrading sendiri dengan memasukkan 10 item pertanyaan tambahan yang menunjukkan bagaimana kondisi aktual alumni itu jika dilihat dari aspek wirausaha dan juga aspek melanjutkan studi. Nah, ini untuk beberapa item pertanyaan yang lebih spesifik lagi seperti kapan mulai dapat membiayai hidup secara mandiri, itu bisa kita sisipkan di dalam beberapa item internal yang kita buat untuk Universitas Bengkulu, Pak. Cuma kalau misalkan untuk pelaporan ke pusat, kita tidak bisa menggunakan data-data tersebut karena format data itu sudah terstandardize dan kita harus mengikuti format pelaporan dari formulir kuesioner dari Kemdikbud atau Belmawa. Namun untuk kepentingan evaluasi internal, kita tetap bisa, Pak. Ataupun nanti terjadi IPPA atau terjadi kegiatan akreditasi, kita bisa upayakan untuk mengantisipasi potensi pertanyaan-pertanyaan tersebut ada datanya untuk 2 tahun ke depan. Berarti kita harus siapkan mulai dari sekarang kalau misalkan akreditasinya akan dilakukan 2 tahun lagi atau 1 tahun ke depan. Mungkin itu dulu Pak, tapi kami bisa membantu Pak, karena yang namanya sistem itu kalau menambah pertanyaan itu tidak sulit. Yang susah itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan detail feedback informasi dari mahasiswa yang akan mengisi itu tadi Pak. Itulah kenapa kalau misalkan Bapak Ibu lihat kembali ke dalam output display statistik dari tracer studi kita, cukup banyak pertanyaan yang tidak yang bobotnya itu kurang proporsional. Satu pertanyaan dijawab, beberapa pertanyaan yang lain itu tidak dijawab. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ada semacam preferensi dari alumni kita itu sendiri, misalkan untuk detail mengenai pekerjaan. Oke, katakanlah mereka mengisi bahwa mereka memiliki pekerjaan. Tetapi di satu sisi mereka cenderung malu kalau harus mengisi informasi mengenai jumlah gaji yang harus mereka tampilkan.
Kalau misalkan mereka hanya mendapat gaji kurang dari 1 juta, sedangkan mereka merupakan lulusan dari program studi yang favorit, katakanlah, itu cenderung akan membuat mereka reluctant atau cenderung merasa malu untuk memberikan informasi tersebut, sehingga menjadi tidak informatif data yang kita dapatkan itu tadi, Pak. Tapi tetap masukan ini akan menjadi poin penting dan kami akan coba untuk akomodir, terutama kalau ini berlaku untuk prodinya Pak Eko, bisa kita custom untuk kebutuhan Pak Eko, atau misalkan kalau ada prodi lainnya yang juga menghadapi pertanyaan yang sama dan membutuhkan informasi yang sama, kita juga bisa customisasi secara massal untuk masing-masing prodi. Begitu Pak dari saya, Pak. Terima kasih banyak Pak Berto. Artinya kita bisa mengupdate ya Pak kuesioner yang dari universitas ya Pak. Tapi kalau untuk kuesioner yang berasal dari Belmawa, dari kementerian langsung, itu memang udah ada standar baku di standar kuesioner 2021. Begitu ya Pak Berto ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan tracer studi profil lulusan di 2019 dan di 2020 ini? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka untuk hari ini sesi dari diskusi pada sosialisasi tracer studi di tahun 2021 ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk hari ini. Terima kasih kepada Pak Berto dan Bapak Ibu semua yang sudah bersedia hadir dan bergabung dalam mengikuti sosialisasi tracer studi. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada MC, kepada Mbak Gina, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul dan juga Pak Berto. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Zoom pada sosialisasi tracer study alumni Universitas Bengkulu ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya mohonkan kesediaannya untuk bisa on cam atau menghidupkan kameranya, karena kita akan ada sesi foto bersama untuk di sesi ini. Jadi masih ada 55, mohon untuk tidak live ya. Baik, untuk sesi foto ini kita masih menunggu teman-teman yang lainnya atau peserta Bapak Ibu semuanya untuk on cam. Nanti akan diambil fotonya dengan cara di capture oleh operator. Masih ada? Baik, rasanya sudah ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang tidak ada mungkin tidak berada di depan layar. Jadi kita langsung saja. Ini mungkin ada 2 slide ya. Mohon untuk standby Bapak Ibu. Baik, operator bisa di take capture. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, boleh pakai jempol, boleh Pak Arifin. 1, 2, 3. Iya, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mohon kerjasamanya untuk bisa meningkatkan partisipasi tracer study alumni ini. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, ada satu tambahan informasi lagi Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu hingga akhir. Insya Allah besok pagi kami dari tim CDC akan mendistribusikan standing text banner untuk tata cara pengisian tracer studi, dan ini akan ditaruh di masing-masing program studi yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Berto. Ya baik Ibu Bapak semuanya, saya Gina Laksiyolada. Standingnya diantar ke prodi masing-masing Pak? Iya, di prodi Bapak. Iya Pak. Nanti akan kami antar. Oke. Terima kasih. Kami mau live dulu Bu, Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup dulu. Saya Gina, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Berto. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Berto, makasih ya. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Ya Bu Nurul.